Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Langsung saja kita bahas ke slide berikutnya. Perkembangbiakan makhluk hidup secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangbiakan manusia, kemudian perkembangbiakan hewan, kemudian perkembangbiakan tumbuhan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu ada perkembangbiakan vegetatif, kemudian perkembangbiakan generatif. Apa saja pengertian dari perkembangbiakan vegetatif, kemudian perkembangbiakan generatif, nanti akan kita bahas satu persatu. Silakan nanti disimak, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan satu individu saja. Kalau pada makhluk hidup lainnya, misalkan pada manusia atau pada hewan, perkembangbiakan itu melibatkan 2 individu, yaitu jantan dan betina. Tetapi pada tumbuhan itu ada 2 jenis perkembangbiakan. Yang satu adalah vegetatif yang hanya melibatkan satu individu saja, dan yang kedua generatif yang melibatkan 2 individu, yaitu jantan dan betina. Nah, pada kesempatan ini yang vegetatif yang hanya melibatkan satu individu saja. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan sering disebut dengan istilah aseksual atau tidak kawin. Artinya apa? Artinya memang tumbuhan yang menggunakan vegetatif ini itu tidak membutuhkan pasangan atau tidak ada istilahnya jantan maupun betina. Jadi mereka itu berkembangbiaknya hanya dengan individu tunggal atau tidak ada pasangannya. Maka istilah dari perkembangbiakan vegetatif adalah istilah dengan kata aseksual atau tidak kawin. Sedangkan kalau perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu seperti pada manusia atau hewan yang generatif lainnya. Artinya apa? Artinya perkembangbiakannya melibatkan 2 individu. Ada jantan dan ada betina. Sehingga mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu individu saja. Mereka membutuhkan pasangan untuk berkembang biak. Perkembangbiakan pada generatif tumbuhan ini nanti macamnya banyak sekali dan nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan ke slide berikutnya agar lebih jelas dan lebih rinci lagi ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu sering disebut dengan istilah seksual atau kawin. Karena mereka membutuhkan pasangan atau membutuhkan jantan atau betina untuk berkembang biak. Sehingga disebut dengan istilah seksual atau kawin. Pada perkembangbiakan generatif tumbuhan ini sama halnya seperti manusia atau hewan lainnya. Ada 2, yaitu dalam perkembangbiakannya harus ada pasangannya tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kita jelaskan secara rinci nanti agar biar jelas dan detail ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif yang alami, yang kedua perkembangbiakan vegetatif yang buatan. Nah, nanti keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat berbeda antara yang alami dan yang buatan. Apa saja membedakannya? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Yang jelas, ini perkembangbiakan vegetatif ini ada 2. Yang satu adalah vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami pada tumbuhan, maksudnya apa?
artinya adalah perkembangbiakan vegetatif yang hanya melibatkan satu individu saja dan terjadi secara alami atau terjadi secara begitu saja di alam. Tidak ada yang membuat atau tidak dibuat oleh manusia, terjadinya secara alami dan terjadi begitu saja di alam. Itu adalah vegetatif alami. Jadi kata kuncinya adalah vegetatif alami, berarti dia terjadi begitu saja secara alami. Apa saja contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami? Nah, di sini banyak sekali contohnya. Kalian bisa lihat ya. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami itu terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang seperti ada umbi lapis, kemudian ada umbi akar, kemudian ada umbi batang, kemudian ada tunas, tunas adventif, ada geragih atau stolon, akar tinggal atau rizoma, kemudian ada spora. Nah, umbi lapis sendiri itu contohnya adalah bawang, bisa bunga bakung, bisa bunga tulip. Kemudian kalau pada umbi akar itu contohnya pada wortel, kemudian pada lobak. Nah, kalau umbi batang itu pada kentang. Contoh yang lain bisa pada ubi jalar. Itu contoh dari umbi ya. Kemudian kita ke tunas. Nah, tunas itu sendiri nanti kan ada dua. Yang pertama adalah tunas biasa, yang kedua tunas adventif. Tunas biasa itu nanti ada pisang, kemudian ada tebu, ada bambu. Nah, itu contoh dari tunas. Kalau tunas adventif itu ada cocor bebek, ada sukun. Nah, kemudian kalau geragih atau stolon itu ada rumput teki, kemudian ada arbai, kemudian ada semanggi, ada lagi pegagan, dan bisa stroberi juga bisa. Contoh yang lainnya atau contoh perkembangbiakan yang lainnya adalah akar tinggal atau rizoma. Nah, akar tinggal ini contohnya adalah jamu-jamuan ya, seperti jahe, kemudian kunyit, kemudian kencur, dan juga lengkuas. Dan masih banyak temannya lagi ya, ini cuma contohnya saja. Dan yang terakhir adalah spora. Nah, spora itu contohnya bisa lumut, kemudian tumbuhan paku. Ada lagi apa? Ada lagi jamur. Nah, itu adalah contoh dari vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan. Bisa kalian simak ya, apa saja tumbuhannya, apa saja jenis-jenisnya, jadi biar paham dan bisa dimengerti materi yang vegetatif alami pada tumbuhan ini. Kalau sudah jelas, nanti kita bisa langsung ke slide berikutnya. Vegetatif yang kedua, selain tadi vegetatif alami, itu adalah vegetatif buatan. Nah, kalau tadi vegetatif alami itu hanya melibatkan satu individu saja, terjadinya secara alami di alam, tanpa ada siapa-siapa yang membantu. Nah, pada vegetatif buatan ini, perkembangbiakannya itu dibantu oleh manusia atau diusahakan oleh manusia. Jadi, vegetatif ini vegetatif yang diusahakan oleh manusia atau dibudayakan oleh manusia. Nah, nanti akan kita bahas apa saja contohnya, kemudian apa kelemahannya, kemudian contoh pohon-pohonnya, contoh tumbuhannya yang bisa dikembangbiakan dengan vegetatif buatan ini. Nanti kita akan ke contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, nanti di sini jenisnya ada banyak sekali. Misalnya ada mencangkok,
kemudian ada okulasi, kemudian ada stek, kemudian ada merunduk, kemudian ada sambung pucuk, kemudian ada mengenten. Nah, nanti contohnya apa saja? Mencangkok, itu contohnya pada tumbuhan mangga, kemudian pada jambu air, kemudian pada jambu biji. Nah, kalau okulasi atau menempel, itu contohnya ada jeruk nipis, kemudian ada alpukat, ada kakao atau coklat ya itu. Nah, pada stek, itu nanti stek akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stek daun, kemudian ada stek batang, kemudian ada stek akar. Apa saja contohnya? Nah, pada stek daun nanti ada sansevieria, ada begonia, kemudian stek batang ada singkong, ada tebu, kemudian stek akar ada apa saja? Ada stroberi, ada jambu biji. Nah, pada merunduk ada apel, ada alamanda, yang terakhir ada bunga melati. Contoh berikutnya adalah sambung pucuk. Sambung pucuk itu biasanya dibudidayakan pada tanaman hortikultura ya, di pegunungan bisa. Kemudian ada mengenten, itu contohnya pada pohon mangga. Nah, itu adalah sebagian besar dari contoh perkembangbiakan vegetatif buatan atau yang dibudidayakan oleh manusia. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu ya, tentang apa itu mencangkok, tentang apa itu okulasi, tentang apa itu stek, tentang apa itu merunduk, kemudian sambung pucuk, mengenten, nanti akan kita bahas satu-satu. Selanjutnya kita akan membahas tentang mencangkok ya. Jadi mencangkok itu memang dibudidayakan oleh manusia. Artinya apa? Vegetatif buatan yang diusahakan oleh manusia. Mencangkok itu biasanya dilakukan pada pohon yang mempunyai kambium atau tumbuhan yang berkambium. Contohnya yang paling gampang adalah buah-buahan seperti ada pohon mangga, kemudian ada pohon jambu, ada pohon jambu air, sawo. Nah, contoh-contoh tumbuhan seperti itu. Nah, yang namanya budidaya manusia, tentu saja dia itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan pada mencangkok itu yang jelas adalah pohonnya cepat berbuah. Kemudian tanaman yang dihasilkan itu memiliki sifat yang sama persis seperti induknya. Selanjutnya, apalagi keuntungannya atau kelebihannya? Dia dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Nah, kekurangan dari mencangkok itu apa saja? Pohonnya itu gampang tumbang karena akarnya itu serabut, jadi tidak terlalu kuat dia ini ya. Kemudian tanaman yang dihasilkan dari budidaya mencangkok itu kebanyakan tanamannya tidak berumur panjang, tidak seperti tanaman asli ya yang dari biji tadi. Nah, yang lain apa? Tanaman yang dihasilkan itu biasanya rawan terkena penyakit, jadi terkena hama, terkena gulma itu dia lebih rawan ya dari tumbuhan atau dari pohon yang normal lainnya. Nah, contoh tanamannya tadi udah saya bahas ya. Bisa pohon mangga, bisa pohon jambu biji, kemudian pohon jambu air, kemudian sawo, dan masih banyak lagi. Asal dia itu mempunyai kambium ya, jadi nanti bisa dikembangbiakkan dengan cara mencangkok tadi. Perkembangbiakan yang berikutnya pada vegetatif buatan, contohnya adalah stek. Nah, nanti di sini stek itu akan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada stek daun, kemudian ada stek batang, kemudian ada stek akar. Nah, stek daun di sini itu artinya dengan cara apa? Dengan cara memotong daun yang sudah dewasa. Nah,
daun itu dipotong, kemudian diapain? Kemudian ditanam di tanah. Nah, nanti disiram, kemudian lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ini bisa terjadi pada apa? Bisa terjadi pada contoh tanaman cocor bebek. Yang stek batang. Stek batang juga sama seperti stek daun. Tapi yang dipotong tanamannya adalah batangnya. Kemudian hasil potongannya itu bisa ditanam di tanah. Contohnya pada apa? Contohnya pada singkong. Singkong bisa menggunakan stek batang ya. Yang terakhir adalah stek akar ya. Stek akar itu dengan cara mencabut akar yang tumbuh dan memotong akarnya dari diameter 5 sampai 10 cm. Nah, nanti akarnya itu dikubur. Bisa ya. Contohnya itu stroberi itu bisa. Jadi ini adalah contoh dari perkembangbiakan stek ya. Ada 3, ada stek daun, kemudian ada stek batang, dan ada juga stek akar. Jadi sudah jelas ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan lainnya itu ada merunduk. Nah, merunduk itu yang gimana? Merunduk itu adalah cara perkembangbiakan buatan manusia yang simpel sebenarnya. Dari ranting yang ada pada tumbuhan itu, kemudian ranting itu dibengkokkan ke tanah. Nah, ranting yang dibengkokkan ke tanah itu ditimbun dengan tanah. Disiram, dipupuk, dibiarkan. Nah, nanti itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Itu adalah namanya merunduk ya. Contohnya pada apa? Bisa pada alamanda, terus pada apel, pada bunga melati. Nah, itu bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk. Perkembangbiakan selanjutnya adalah mengenten. Mengenten itu artinya apa? Artinya adalah perkembangbiakan pada 2 jenis tanaman yang berbeda, kemudian digabungkan dengan ada yang bagian bawahnya dan diambil bagian atasnya. Berasal dari satu tanaman. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan tanaman yang lebih baik. Jadi itu adalah namanya mengenten. Nah, mengenten ini sendiri biasanya dibudidayakan untuk tanaman-tanaman unggul ya. Jadi untuk mendapatkan tumbuhan yang unggul dibudidayakan dengan cara mengenten. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sambung pucuk ya. Sambung pucuk itu adalah teknik penyambungan batang atas dengan batang bawah yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru. Nah, ini diambilkan dari 2 jenis tumbuhan yang berbeda ya. Jadi batang atas yang berkualitas bagus, batang bawah juga yang berkualitas bagus. Sehingga nanti tanaman yang akan dihasilkan itu adalah kualitasnya itu yang sudah bagus-bagus semua. Nah, ini biasanya itu dilakukan atau diusahakan atau dibudidayakan pada tanaman-tanaman hortikultura ya. Jadi untuk usaha hortikultura. Nah, ini adalah contoh dari sambung pucuk ya. Nah, kita sekarang membahasnya sudah tentang perkembangbiakan generatif ya. Kalau tadi kita tuh membahas tuntas tentang perkembangbiakan vegetatif itu apa saja, kemudian dijelaskan yang buatan itu apa saja, contohnya apa saja, terus yang alami apa saja, contohnya apa saja, sampai dengan budidayanya itu apa saja. Nah, kali ini kita akan membahasnya tentang perkembangbiakan yang generatif atau yang melibatkan 2 individu pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu biasanya terjadi di mana sih? Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu biasanya terjadi pada bunga. Tepatnya ada di mana? Tepatnya ada pada di putik dan benang sari. Putik sebagai alat kelamin betinanya, sedangkan benang sari sebagai alat kelamin jantannya. Nanti akan kita bahas mengenai perkembangbiakan generatif dan macam-macamnya
Nanti detailnya akan kita bahas satu persatu. Kalau pada perkembangbiakan generatif, itu jelas harus ada tempatnya, tempat terjadinya perkembangbiakan. Nah, kalau pada tumbuhan, itu tempat perkembangbiakannya di mana? Jawabannya jelas ada pada bunga. Karena pada bunga itu terdapat dua sel kelamin atau dua alat kelamin. Apa saja? Ada benang sari yaitu alat kelamin jantan, kemudian ada putik yaitu alat kelamin betina. Jadi harus ada tempatnya, kemudian ada alat kelaminnya. Nah, pada tumbuhan sudah jelas tempatnya di mana? Ada pada bunga. Kemudian detailnya apa? Detailnya adalah benang sari sama putik. Nah, slide ini menunjukkan tentang bunga ya. Jadi bisa kalian amati, bisa kalian perhatikan bagaimana bunga itu terdiri dari bermacam-macam bagian ya. Bisa kalian amati. Saya akan membahasnya. Yang pertama itu contohnya ada pada mahkota. Kemudian ada kelopak. Kemudian ada dasar bunga. Ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan ada tangkai bunga. Nah, kita akan membahas dulu mengenai mahkota ya. Mahkota itu punya fungsi yang sangat penting bagi bunga. Sebagai apa? Yang pertama, mahkota itu adalah sebagai alat perkembangbiakannya bunga. Karena pada mahkota itu terdapat benang sari dan terdapat putik. Artinya apa? Dalam mahkota itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Sehingga dia berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, fungsi mahkota yang lain itu adalah sebagai alat perhiasan. Artinya apa? Dia itu menarik serangga atau hewan itu untuk datang ke bunga. Sehingga apa? Sehingga serangga atau hewan tadi mengambil madu yang ada pada bunga dan secara tidak sengaja mereka itu akan membantu penyerbukan. Nah, itu adalah fungsi dari mahkota. Kemudian ada kelopak. Nah, kelopak ini juga tidak kalah pentingnya ya. Karena kelopak ini berfungsinya dia melindungi saat mahkota itu masih kuncup. Itu yang melindungi adalah kelopak. Ya, jadi kelopak itu juga punya peranan besar. Kemudian ada dasar bunga. Itu adalah tempat untuk menempelnya semua bagian-bagian bunga itu ke dasar bunga. Kemudian ada bakal biji. Nah, ini adalah bakalnya tumbuhan baru ya di sini ya. Ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu tempat untuk menghubungkan antara bunga dengan bagian tubuh tumbuhan yang lain. Contohnya misalkan ada pada ranting. Gitu ya. Jadi ketika terjadi penyerbukan, serbuk sari itu jatuh ke kepalanya putik. Nah, kemudian putik itu, kemudian hasil dari pembuahannya itu berupa zigot dan masuk ke dalamnya putik. Nah, itu akan terjadi yang namanya pembelahan. Terus ada yang terjadi namanya pembentukan bakal buah, kemudian bakal biji, dan nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan atau individu baru. Nah, ini adalah penjelasan tentang bunga ya. Selanjutnya nanti kita akan ke slide berikutnya ya. Nah, slide ini masih membahas mengenai bunga ya. Seperti yang udah tadi saya jelaskan, ada mahkota sebagai perhiasan bunga. Karena dia itu menarik serangga atau hewan untuk datang ke bunga tersebut dan tidak sengaja membantu penyerbukan pada bunga. Kemudian ada kelopak yang fungsinya adalah melindungi mahkota saat masih kuncup. Kemudian ada dasar bunga yang fungsinya tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Jadi ini kesemuanya bagian-bagian bunga itu penting semua ya. Jadi baik mahkota, kelopak maupun dasar bunga itu punya peranan dan fungsi sendiri yang sama-sama penting bagi bunga itu sendiri.
Kemudian ini masih di bagian bunga yang lain ya. Itu ada benang sari, kemudian ada putik, dan ada tangkai bunga. Benang sari itu tadi udah saya jelaskan ya, yaitu alat kelamin jantan. Kemudian putik itu alat kelamin betina. Dan tangkai bunga itu untuk penghubung antara bunga dengan bagian tubuh yang lain, yaitu seperti ranting. Jadi ini adalah bagian-bagian bunga yang kesemuanya punya manfaat dan punya fungsi dan punya kelebihan masing-masing. Kita bisa ke slide selanjutnya. Sekarang kita ke macam-macam bunga. Nah, nanti macam-macam bunga yang akan kita bahas itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada bunga lengkap. Kemudian ada bunga tidak lengkap. Kemudian ada bunga sempurna. Terus yang terakhir adalah bunga tidak sempurna. Nah, pengertiannya apa saja? Bisa kalian baca, bisa kalian amati. Yang bunga lengkap dulu ya. Bunga lengkap itu kalau ada kelopak, ada mahkota, ada putik, dan ada benang sari, itu adalah bunga lengkap. Begitu ya. Jadi ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, ada putik, itu adalah bunga lengkap. Nah, kalau bunga tidak lengkap, itu berarti jika tidak ada salah satu dari bagian-bagian bunga itu, bisa tidak ada kelopak bunganya, bisa nggak ada mahkotanya, bisa nggak ada putiknya, atau mungkin benang sarinya. Nah, maka itu disebut dengan bunga tidak lengkap. Contohnya pada bunga asoka. Jelas ya? Kalau tadi pas bunga lengkap, contohnya pada bunga anggrek. Nah, terus kalau bunga sempurna, apa bedanya? Nah, kalau bunga sempurna, itu lebih ke alat perkembangbiakannya lebih spesifik ya. Bunga sempurna itu berarti artinya apa? Pada bunga itu sudah lengkap ada alat perkembangbiakannya, baik itu yang jantan maupun yang betina. Jadi pada satu bunga itu sudah lengkap ada alat perkembangbiakannya, baik jantan maupun betina. Contohnya apa? Contohnya adalah pada bunga sepatu. Nah, pada bunga tidak sempurna itu berarti jelas kebalikannya dengan bunga sempurna. Berarti apa? Berarti kalau pada bunga itu hanya ada putik atau benang sari saja, itu disebut dengan bunga tidak lengkap. Contohnya pada bunga pepaya dan bunga salak. Seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan dari bunga sempurna dan bunga lengkap. Nah, ada bunga sempurna, ada bunga lengkap. Nah, apa bedanya? Baiklah, kita bahas ya. Kalau bunga lengkap, itu ditandai dari adanya benang sari, putik, perhiasan, terus mahkota, kelopak. Nah, itu ada semua. Nah, itu namanya bunga lengkap. Tapi kalau bunga sempurna, itu yang penting dalam satu pohon itu, dalam satu bunga itu ada 2 alat perkembangbiakan. Baik yang benang sari maupun yang putik. Ya. Jadi pada bunga sempurna itu yang penting ada alat perkembangbiakannya itu lengkap. Mau benang sari maupun putik. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwa bunga lengkap itu merupakan bunga sempurna. Tapi kalau bunga sempurna itu belum tentu bunga lengkap. Karena apa? Karena dalam bunga yang lengkap itu pasti ada putik dan benang sarinya. Tapi kalau dalam bunga sempurna itu belum tentu ada kelopaknya atau bagian bunga yang lain. Sampai sini paham ya? Jadi bunga sempurna itu belum tentu bunga lengkap ya. Tapi kalau bunga lengkap sudah tentu bunga sempurna.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu disebut dengan penyerbukan. Nah, nanti akan ada jenis-jenis penyerbukan, kemudian ada macamnya, kemudian ada contohnya. Nah, nanti akan kita bahas secara detail dan lebih jelasnya lagi, ya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penyerbukan yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa penyerbukan itu ada banyak jenisnya dan banyak macamnya. Nah, secara garis besar, penyerbukan itu sendiri akan dibagi menjadi dua dulu. Yang pertama adalah penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang kedua, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, nanti contoh-contohnya seperti apa, nanti akan kita bahas secara satu persatu. Nah, yang pertama dulu, yaitu penyerbukan yang berdasarkan perantaranya. Nah, perantara penyerbukan itu ada banyak sekali macamnya. Kenapa kok mereka memerantai atau menjadi perantara? Itu sebenarnya adalah karena mereka itu tidak sengaja. Contohnya adalah yang pertama, penyerbukan anemogami. Anemogami itu berarti dibantu oleh angin. Contohnya apa? Contohnya pada alang-alang, pada padi. Kemudian ada zoidiogami, itu dibantu oleh hewan. Contohnya pada bunga matahari. Nah, ada juga hidrogami yang dibantu oleh air. Contohnya adalah ganggang. Kemudian ada antropogami yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah salak. Nah, dari kesemua ini adalah contoh-contoh dari penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, nanti akan kita jelaskan apa saja anemogami itu apa, kemudian zoidiogami itu apa, hidrogami itu apa, antropogami itu apa. Nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama ada penyerbukan autogami atau penyerbukan sendiri. Kemudian ada penyerbukan gaitonogami atau penyerbukan tetangga. Dan yang ketiga itu penyerbukan alogami atau penyerbukan silang. Dan yang terakhir adalah penyerbukan hibridogami atau penyerbukan bastar. Nah, penjelasannya bisa kalian amati. Apa itu autogami? Penyerbukan yang apabila serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Itu adalah autogami. Nah, yang kedua, apa itu gaitonogami? Apabila serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih satu pohon. Nah, itu adalah penyerbukan tetangga atau gaitonogami. Sedangkan penyerbukan alogami itu apabila serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain, pohon lain, tetapi masih dalam satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan hibridogami atau penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari jatuh ke kepala putiknya bunga lain, pohon lain, jenisnya lain, tapi masih dalam satu varietas. Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang macam-macam penyerbukan ya. Kalau tadi ada penyerbukan berdasarkan perantaranya atau pembawanya. Nah, kalau yang ini penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi asal dari mana, kemudian jatuhnya kemana. Nah, saya harapkan ini lebih mudah dimengerti karena ini sudah jelas perbedaan-perbedaannya. Berikutnya kita ke slide selanjutnya.
Nah, ini adalah gambar dari penyerbukan tadi ya. Ini penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu pohon. Tapi kalau penyerbukan silang, penyerbukannya artinya apa? Serbuk sari itu jatuh ke kepala putiknya bunga lain, pohon lain, tapi dia masih satu jenis. Nah, kalau pada hibridogami atau bastar, itu bunga lain, pohon lain, jenis lain, tapi masih dalam satu varietas. Nah, kalau untuk yang jenis-jenis penyerbukan tadi, seperti anemogami, zoidiogami, hidrogami, kemudian antropogami, itu tadi memang lebih rinci. Artinya apa? Kalau pada anemogami itu berarti dibantu oleh angin tadi. Ciri-cirinya apa? Biasanya tangkai sarinya itu ringan dan panjang. Serbuk sarinya itu ringan. Jadi mudah digoyangkan, mudah jatuh, dan langsung masuk ke kepalanya putik. Itu anemogami. Tapi kalau zoidiogami itu biasanya punya mahkota yang menarik, kemudian punya nektar. Jadi ada sesuatu yang bisa menarik hewan atau serangga yang datang, gitu ya. Jadi ciri khasnya seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Yuk. Sampai di sini dulu presentasi PowerPoint dari saya, materi perkembangbiakan tumbuhan. Insya Allah ada kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.